Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Khazanah Ramadan, para BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersyukur kehadiran Allah dari kenikmatan keimanan, keislaman, dan juga kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan salawat tak lupa kita tujukan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Pemirsa Khazanah Ramadan, para BTV yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya akan berbicara tentang salah seorang sahabat Nabi yang masuk ke dalam kategori 10 sahabat Nabi yang akan dijamin masuk ke dalam surga. Di sana dikenal dengan istilah Al-Ashrah Al-Mubasysyaruna bil Jannah. Siapa mereka? Yang 10 itu, diantaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar ibn Khattabi, ada Utsman ibn Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Talha, ada Zubair ibn Awam, dan juga ada yang lain termasuk Abdurrahman bin Auf sebagai kajian kita pada kesempatan kali ini. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang masuk ke dalam, yang lahir pada tahun ke-10 setelah peristiwa penyerangan Raja Abraha ke dalam Ka'bah yang dikenal dengan Ba'da Asrati Awamin min Amil Fili. 10 tahun setelah peristiwa itu lahirlah Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat terkenal di dalam Islam. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik, pemirsa yang dirahmati Allah, dari sosok Abdurrahman bin Auf ini. Yang pertama adalah bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat dermawan di dalam Islam, yang sangat membantu perjuangan Islam dengan hartanya. Kita tahu dalam sejarah betapa Abdurrahman bin Auf menginfakkan banyak hartanya di dalam perjuangan menegakkan Islam. Kita kenal dalam peristiwa perang Uhud, perang Badar, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah orang sahabat Nabi yang sangat dermawan. Pelajarannya buat kita adalah hendaknya kita kaum muslimin yang diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya juga bisa menjadi Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf yang lain, yang mana mau dengan hartanya menyumbangkan kekayaannya demi tegaknya Islam di Indonesia, demi tegaknya agama Islam di bumi pertiwi. Betapa banyak pendidikan Islam, betapa banyak madrasah Islam, betapa banyak masjid-masjid yang membutuhkan uluran tangan orang-orang yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga oleh Nabi, mampu mendermakan harta kekayaannya demi tegaknya agama Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Khazanah Ramadan, para BTV, pelajaran kedua dari Abdurrahman bin Auf adalah bahwa sahabat Nabi tersebut adalah orang yang tidak suka untuk memamerkan kekayaannya, orang yang tidak silau dengan harta kekayaannya. Hartanya banyak, tetapi Abdurrahman bin Auf tidak menampakkan kekayaannya, tidak menonjolkan kekayaannya, tetapi
Tetapi Abdurrahman bin Auf adalah orang yang qanaah dengan harta yang besar yang banyak yang Allah berikan. Hendaknya kita seperti Abdurrahman bin Auf yang tidak tersilau dengan harta kekayaan. Jemaah khazanah Ramadan para BTV yang dirahmati Allah, beberapa kasus belakangan ini menimpa negeri kita, betapa orang-orang yang kaya yang tidak mampu menahan dirinya, yang tidak mampu untuk merem kemampuan dirinya, nafsunya, akhirnya menampakkan kekayaannya di tengah-tengah bangsa kita yang sedang sulit ini. Akhirnya mereka semua terjebak ke dalam kubangan dosa, yang mana mereka menggunakan kekayaannya dengan cara yang tidak benar. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, mencontohkan kita untuk selalu kita tidak terlena dengan harta kekayaan kita. Ketahuilah, harta kekayaan yang kita miliki nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan sabda Nabi, di mana tak kala ada orang-orang yang akan ditanya oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal hartanya, ditanya oleh Allah dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu digunakan. Dari sisi harta kita akan ditanya dua pertanyaan, yaitu dari mana harta itu kita dapati dan kemana harta itu kita gunakan. Jadikanlah diri kita seperti Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, tetapi dia tidak terlena, tidak terbuai oleh kekayaan yang dia miliki. Tetapi Abdurrahman bin Auf mampu untuk menggunakan hartanya, mampu menggunakan kekayaannya pada jalan yang benar, pada jalan yang diridhoi di dalam Islam. Pemirsa khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran ketiga dari Abdurrahman bin Auf adalah bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sewaktu hijrah ke kota Madinah bertemu dengan sahabat Nabi yang berada di Ansar. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf disuguhi, diberikan, ditawari oleh sahabat Nabi untuk bisa memakai rumahnya, untuk bisa mengambil tanahnya, dan ingin diberikan modal oleh sahabat Nabi di kota Ansar itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf menolak pemberian itu seraya meminta agar supaya ditunjukkan jalan di mana dia bisa berusaha dengan tangannya, yaitu beliau minta ditunjukkan di mana pasar sebagai pusat transaksi ekonomi pada saat itu. Akhirnya Abdurrahman bin Auf dengan kepandaian berdagangnya sebagai bakat pengusahanya, akhirnya Abdurrahman bin Auf berdagang. Akhirnya dia setiap hari berdagang di kota Madinah, akhirnya menjadi saudagar yang sangat terkenal dengan kekayaannya. Pelajarannya adalah bahwa Abdurrahman bin Auf mengajari kita untuk kita berusaha terlebih dahulu, berusaha mencari rezeki, berusaha dengan tangan kita sendiri, jangan berharap terlebih dahulu dengan pertolongan saudara kita, karena dengan begitu kita akan mengandalkan orang lain dalam kehidupan kita. Tetapi Abdurrahman bin Auf mencontohkan kita untuk kita berusaha terlebih dahulu di dalam mencari kehidupan ini, seraya kita bersanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesukses yang akan kita raih. Itu pelajaran ketiga yang bisa dipetik dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf ini. Yang keempat, pemirsa khazanah Ramadan para BTV yang dirahmati Allah, bahwa Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang bukan saja berjihad di jalan Allah, menegakkan Islam dengan hartanya sebagai kekayaannya, tetapi juga beliau menyertakan dirinya untuk berjihad di jalan Allah. Pada peperangan Badar, pada peperangan Uhud terjadi, pada waktu peperangan Uhud, Abdurrahman bin Auf dikisahkan sampai ada 21 tusukan yang mengenai diri Abdurrahman bin Auf. Artinya bahwa harta dan jiwa kita dituntut juga untuk kita menegakkan Islam, menegakkan agama Islam, bukan saja dengan kekayaan kita, tetapi yang diminta juga adalah dengan diri kita, dengan kemampuan diri kita, kita bisa berjihad juga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah khazanah Ramadan para BTV yang dirahmati Allah,
sahabat Abdurrahman bin Auf yang sangat terkenal karena kedermawanannya, dermawan dalam sisi harta, dermawan untuk menafkahkan kemampuan finansialnya, dan juga untuk menafkahkan dirinya berjuang di jalan Islam. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kamu, kata Allah, dengan harta kamu dan dengan diri kamu sekalian. Pemirsa Khazanah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf karena sangat dermawannya di dalam Islam, sampai Siti Aisyah pernah mendengar sabda Nabi bahwa Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW, pernah berkata bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk ke dalam surga dengan merangkak. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendengar hadis ini dari sahabat-sahabat beliau. Akhirnya Abdurrahman bin Auf bertanya langsung kepada Aisyah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf gembira. Apa maksud merangkak itu? Apakah Abdurrahman akan masuk surga dengan merangkak? Makna merangkak masuk ke dalam surga itu adalah karena sangat dekatnya Abdurrahman bin Auf dengan pintu surga, sehingga tidak lagi membutuhkan berjalan bisa masuk ke dalam surga, tetapi hanya dengan merangkak saja beliau bisa masuk ke dalam surga. Pemirsa Khazanah Ramadan, para TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa pesan-pesan moral dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang kita bisa petik dalam kehidupan keseharian kita. Abdurrahman bin Auf wafat pada usia 75 tahun dan dimakamkan di pemakaman Baqi di masa Khalifah Utsman ibnu Affan, dan Utsman ibnu Affan memimpin salat untuk jenazah dari Abdurrahman bin Auf ini. Demikian pemirsa Khazanah Ramadan dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf yang masuk ke dalam satu dari 10 sahabat Nabi yang akan masuk ke dalam surga. Semoga kita bisa mengambil pesan-pesan moral dari apa yang diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf ini. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurang. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi fi sabilil haqqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.